Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Umar bin Khattab, dalam hal ini Bapak Haji Cecep Pramono yang lagi di Malang katanya, beserta jajarannya, dan Ibu Hajatis Mulyati selaku Ketua MTI Harmoni dan jajarannya. Semoga pengurus masjid ini dan jamaahnya, pengurus MTI-nya dan jamaahnya, semoga semuanya saja, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Hamidu. Al-Hamid secara umum diterjemahkan dengan yang maha terpuji. Jadi Al-Hamid secara umum diterjemahkan dengan yang maha terpuji. Karena memang yang patut dipuji itu hanya Allah. Selain Allah tidak patut dipuji. Makanya ketika kita memuji Allah, itu kita menggunakan huruf al lil istighraq. Kalau kita baca alhamdu, terjemahannya segala puji. Segala puji itu milik Allah. Makanya kita mengucapnya alhamdu. Karena memang selain Allah tidak patut dipuji. Yang patut dipuji itu sejatinya hanya Allah. Sejatinya. Kalaupun kita memuji makhluk, sejatinya kita memuji Al-Khaliq. Karena yang membuat makhluk yang kita puji itu adalah Khaliqnya. Makanya kalau kita memuji makhluk, jangan sampai melupakan Khaliqnya. Takutnya kalau kita melupakan Al-Khaliq, penciptanya,
takutnya penciptanya cemburu. Karena Allah itu pencemburu. Kalau Allah cemburu, ngerinya Allah cabut nikmat itu atau kebaikan itu yang sering dikenal dengan istilah penyakit ain gitu. Maka kalau kita puji anak kita, jangan lupa mengucapkan Masya Allah, inilah kehendak Allah. Pertanda bahwa kita tidak melupakan bahwa anak kita menjadi seperti itu karena kehendak Allah. Atau kita doakan barokah. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi engkau. Semoga Allah tingkatkan terus kebaikanmu wahai anakku, misalnya. Barakallahu fiik. Kalau Masya Allah ini ada dalam surah Al-Kahfi ayat 39 itu. Ketika ada seorang petani yang sukses, memuji kesuksesannya, diingatkan oleh yang petani yang miskin dengan mengucapkan bahwa yang mengucap Masya Allah la quwata illa billah. Tak mau dia. Akhirnya Allah cabut nikmatnya, hancur itu pertaniannya. Makanya kita jangan lupa kalau kagum dengan keadaan atau sesuatu, katakan Masya Allah. Syukur-syukur tambah lagi Masya Allah la quwata illa billah. Ini kalau kita zikir, kita buat wirid, sambil membayangkan nikmat-nikmat Allah kepada kita, insya Allah nikmat itu dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Sambil membayangkan nikmat Allah untuk kita dan mengakui betapa semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh lanjut. Ini ceritanya ke Malang, ini pengurus semuanya ke Malang gitu maksudnya? Iya betul. Oh saya pikir pengurus semuanya ke Malang gitu, betul ya? Kali ada pelatihan manajemen Tanopo. Pun itu satu dulu. Atau ucapkan barakallahu fik. Barakallahu fik itu semoga Allah berkahi engkau, atau semoga Allah tingkatkan terus kebaikan yang ada padamu. Itu barakallahu fik. Itu menunjukkan betapa kita meyakini bahwa kebaikan yang terjadi itu adalah sebagai anugerah dari Allah yang kita harapkan kepada Allah agar semua itu terus ditambah. Tidak jadi dipertahankan tapi terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita katakan barakallahu fik. Itu ada dalam satu riwayat ketika ada seorang sahabat Nabi namanya Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu ini pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini orang yang gawanteng. Orang Quraisy gawanteng orangnya. Satu saat saking gantengnya itu. Satu saat beliau ini mandi. Ketika mandi ada beberapa orang, 2 orang yang melihat beliau. Kagum dengan bodinya yang luar biasa itu. 2 orang ini memuji Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Tidak lama setelah mandi itu beliau itu sakit, lumpuh. Sahal bin Hunayf itu lumpuh beliau. Maka kemudian dibawalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sehat ya Rasulullah, tiba-tiba ada. Jadi tiba-tiba gitu. Kata Nabi, siapa yang terakhir memuji dia? Kata Nabi. Siapa yang terakhir memuji dia? Kata Nabi. Ada 2 sahabat angkat tangan. Kami ya Rasulullah. Tadi saya lihat dia mandi, bodinya bagus, saya puji nih orang top banget ini. Makasih ya Rasulullah. Laki-laki pingitan ini katanya. Kata beliau,
hampir-hampir pujianmu membunuh dia, katanya. Lain kali kalau memuji saudaramu aukamakal, katakanlah masya Allah atau barakallahu fik. Ini bukan apa-apa. Sebenarnya kalau kita memuji makhluk, ingat penciptanya. Karena kalau dilupakan penciptanya, takutnya penciptanya cemburu gitu loh. Allahu Akbar. Waduh Ustaz, itu kan kalau yang muji ngerti masya Allah dan ngerti barakallahu fik. Nah kalau nggak ngerti, sementara kita ini kan nggak tahu siapa yang muji kita di belakang kita atau di depan kita, yang nggak semuanya ngerti masya Allah dan tidak semuanya muslim juga kan. Piye iki Ustaz lah ngaten ya. Bagaimana ini? Sementara yang muji kita tidak semuanya ngucap masya Allah. Sementara itu potensial akan buat orang yang dipuji itu bisa kena penyakit ain. Gimana kalau begitu? Apalagi yang sering posting. Kayak saya ceramah gini kan, posting. Gimana kalau begini? Ada doa yang Allah ajarkan untuk menetralisir ain itu dari sisi kitanya. Pertama, hadis Bukhari. Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, tolong jangan siksa hamba disebabkan ucapan mereka. Dan ampunilah dosa-dosa hamba terkait dengan apa yang mereka tidak tahu tentang hamba. Dan jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, nggak pakai bahasa Arab, nggak harus. Ya Allah, jangan siksa hamba dikarenakan ucapan-ucapan mereka. Itu hadis Sahih Bukhari ya. Okamakal. Ya Allah, ampunilah hamba terkait dengan apa yang mereka tidak tahu tentang diri hamba. Satu lagi, ya Allah, jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Tuh caranya itu, Sahih Bukhari. Oh enggak apa Ustaz, Al-Falaq An-Nas. Dah cukup itu insyaallah. Itu terakhir. Saya baca dalam tafsir ayat ahkam kayak karya Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Beliau ngutip satu riwayat. Sebelum turun surah Al-Falaq dan An-Nas, Nabi itu berlindung kepada Allah dari sihir, dari jin, dari setan, dari manusia, dari pokoknya termasuk dari ain. Dari ain. Begitu turun Al-Falaq An-Nas, beliau cukupkan dengan itu. Jadi kalau tadi nggak hafal doa khususnya Al-Falaq An-Nas. Nah, kalau jenengan habis sholat pagi dan petang mau tidur baca itu insya Allah nggak sampai kena penyakit ain. Allahu Akbar. Intinya saya ulang, jangan bikin Allah cemburu dengan cara melupakannya. Jangan. Tetap ingatlah penciptanya saat kita memuji makhluknya. Dan saya ulang, kenapa kok sejatinya hanya Allah yang patut dipuji? Karena selain Allah itu adalah makhluk yang kalaupun dia terpuji karena Allah yang membuatnya terpuji. Sehingga tetap hakikatnya ya hanya Allah yang patut dipuji. Makanya orang itu tidak boleh ujub, nggak boleh bangga diri. Wong kita ini loh bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalau ada orang bilang kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah, bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Makanya jangan ujub, jangan bangga diri, apalagi sombong sekali. Sombong banget, jangan sampai. Kan ada itu lagunya apa itu? Somse alamaning somse, sombong sekali. Siapa itu Juk Sumbang? Lanjut. Kalau nyanyi nggak boleh lama-lama, takut luntur ustadznya nanti. Lanjut. Balik. Jadi
Saya ulang, pantas kalau hanya Allah yang patut dipuji, karena selain Allah itu sejatinya terpuji karena Allah yang buat dia terpuji. Karena hakikatnya tadi kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalaupun orang bilang kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah, kalaupun orang bilang kita ini pintar karena dipintarkan oleh Allah, bahkan tadi saya ulang, bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Makanya kalau kita paham ini, kita nggak akan ujub, nggak akan bangga diri kita. Yang ada syukur, alhamdulillah, masya Allah, matur nuwun ya Allah, Engkau takdirkan hamba pagi ini sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau takdirkan hamba pagi ini bisa duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, masya Allah, matur nuwun ya Allah, masih Engkau takdirkan hamba bisa menikmati kue nyonya dinar. Pak Ponco sudah sehat, Pak Ponco? Alhamdulillah. Oh, lagi ke Beijing. Alhamdulillah. Al-Hamid dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha, mim, dan dal. Hamdun atau hamida, yang maknanya menunjuk kepada antonim tercela. Lawan dari tercela adalah terpuji. Dari sini Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamai dengan Muhammad, manusia yang terpuji. Karena tidak ada sifat tercela yang beliau sandang. Nabi itu keseluruhannya indah, bahkan salahnya pun ada indahnya. Nabi itu keseluruhannya indah, bahkan salahnya pun Nabi itu indah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama beliau berdasarkan wahyu, yaitu Muhammad. Muhammad artinya orang yang terpuji. Sebelumnya namanya Ahmad, orang yang sangat terpuji. Ini yang membuat musuh-musuh beliau saat itu kebingungan dengan nama ini. Mencela Nabi tapi namanya Muhammad. Iya panjane Muhammad itu, tapi gimana artinya terpuji? Kan Muhammad artinya terpuji. Dia mau mencela Nabi tidak bisa, namanya Nabi itu terpuji kok. Akhirnya Abu Jahal itu kreatif. Kalau nyebut nama Nabi Muhammad dengan nama Mudhammam. Mudhammam artinya yang tercela. Sehingga Abu Jahal pernah cerita mencela-cela Nabi itu, oh Mudhammam itu Mudhammam, mencela-cela. Kata orang-orang nanya, Abu Jahal, dari tadi kamu ngomong Mudhammam, siapa Mudhammam itu? Ya Mudhammam, iya siapa Mudhammam? Ya Muhammad. Gak bisa mencela Nabi. Nah, saya nggak bisa bayangkan kalau orang itu benci saya itu gimana itu. Cuma saya kan bukan soal Muhammadnya, soal subhanallahnya itu loh. Saya nggak bisa bayangkan ada orang lagi sentimen sama saya, dia harus pikir subhanallah. Tapi tidak, saya bercanda itu. Tapi saya serius ini. Allah itu maha luar biasa. Menamai nabinya dengan nama siapa? Muhammad dan Ahmad. Allah, Ahmad Muhammad. Oh, lanjut. Fakhrul Razi rahimahullah membedakan antara syukur dan hamdun, pujian. Kalau syukur digunakan dalam konteks nikmat yang kita peroleh. Sedangkan kalau hamdun digunakan baik untuk nikmat yang kita peroleh maupun orang lain peroleh. Kalau syukrun itu terima kasih itu loh. Jangan kasih saya, oh ya terima kasih karena ngasih saya. Kan tidak mungkin kan yang dikasih orang lain terus saya bilang terima kasih. Oh, itu syukrun namanya. Tapi kalau hamdun, alhamdulillah, baik terkait dengan nikmat yang diberikan kepada kita maupun tidak, itu kita syukur. Saya dapat kabar misalnya, oh alhamdulillah, Butis diajukan jadi menteri misalnya. Misalnya. Terus saya bilang, oh ya alhamdulillah. Jadi walaupun
Bukan saya yang ditunjuk, Butis yang ditunjuk, tapi saya alhamdulillah. Maka saya panggil presiden nggak mau saya. Dipanggil presiden saya nggak mau, karena nama saya Subhan. Masa panggil presiden? Bisa dipahami ya? Jadi yang dapat nikmat itu orang lain, tapi kita syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi lebih luas. Alhamdulillah itu lebih luas. Cakupannya lebih luas. Kalau di kita biasanya digabung. Alhamdulillah, makasih Mbak, Masya Allah, alhamdulillah, matur nuwun. Dan di dalam Islam kita harus tahu terima kasih kepada sesama. Dalam hadis riwayat Abi Ahmad, Abi Dawud juga sehingga hadisnya sahih atau kama qala la yashkurullaha man la yashkurun nas. Jadi la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada sesama. Nah, idealnya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Mentok doa. Mentok apa? Doa. Karena kan tidak semua orang bisa membalas kebaikan orang dengan balasan yang serupa atau lebih baik. Tapi Nabi mengajarkan dalam kitab Riyadhus Shalihin hendaklah membalasnya dengan doa. Kata Nabi Aukamakal, doakan terus orang yang berbuat baik kepadamu itu sampai kamu merasa itu sudah pantas sebagai balasan untuknya. Aukamakal. Tapi ya sepatutnya kita jangan merasa sudah pantas membalas, doakan terus saja dalam kebaikan. Kenapa? Karena ini adalah orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jadi bersyukur kepada Allah, harus berterima kasih pada sesama yang Allah tunjuk untuk sampainya kebaikan kita, itu juga harus sekaligus itu. Allahu Akbar. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama. Dalam Al-Quran kata Al-Hamid terulang 7 kali, 17 kali maaf. Yang punya indeks Quran tadi bisa dicek ya. 17 kali dan hanya sekali yang tidak menjadi sifat Allah. Ini antara lain saja, antara lain. Ada dalam Al-Quran di surah Luqman. Surah Luqman, surah ke-31 ayat 12. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang bersyukur dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi Allah itu zat yang Maha Kaya, tidak butuh selainnya maksudnya, dan Maha Terpuji. Makhluk mau memuji atau tidak memuji Allah, Allah tetap Maha Terpuji. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, kalau engkau bersyukur, sejatinya engkau bersyukur pada dirimu sendiri. Jadi kalau kita bersyukur, sesungguhnya kita bersyukur pada diri kita sendiri. Kalau kufur, kalau bahasa kita ya, Allah bilang ini, aku gak paten. Aku gak paten itu, aku gak peduli. Jadi kalau kita bersyukur, syukur itu kembali pada kita kebaikannya. Kalau kita kufur, ya tadi Allah gak paten ini. Kon syukur gak syukur karepmu. Kalau kamu bersyukur terima manfaatnya, kalau kufur tanggung resikonya. Itu seperti itu. Saya ulang, kalau syukur terima manfaatnya, kalau kufur tanggung resikonya. Dan nun sewu nggih, kalau udah umur 40 tahun ke atas, arahan Al-Quran yang diperbanyak syukurnya, bukan sabarnya. Banyak orang mengatakan tambah tua harus tambah sabar. Kalau arahan Al-Quran sebenarnya
Bukan, tapi banyak syukurnya. Emang nggak boleh sabar? Boleh banget, boleh banget. Bagus, bagus. Mulia, mulia. Bener, bener. Cuman kalau udah umur 40 tahun ke atas, arahan Al-Quran adalah perbanyak syukur. Dari mana kita taunya? Dari doa yang Allah ajarkan untuk orang yang udah umur 40 tahun ke atas di Al-Ahqaf ayat 40. Surah Al-Ahqaf surah ke-46, maaf, ayat 15. Maksud saya itu. Ada Buan. Surah ke-46 ayat 15. Ada Bu Ika ini yang komputer Qurannya langsung keluar. Doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, bimbinglah hamba untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi kalau umur 40 tahun itu kita mohon bimbingan kepada Allah agar dibimbing untuk lebih pandai bersyukur. Mensyukuri badan dengan olahraga. Buddhis masih lama kan? Mensyukuri otak dengan akal dengan isi ilmu. Roh, mensyukuri roh dengan diisi dengan aneka ibadah, zikir dan macam-macam. Dan satu hal lagi, syukur itu lepas. Beda dengan sabar. Saya ulang, sabar bukan salah loh ya. Sabar bener. Cuman sabar itu nahan. Sementara kita semakin tua, fisik itu bukan semakin menguat. Semakin tua, fisik itu semakin melemah. Kalau disuruh nahan, itu kurang cocok gitu loh. Kalau mau yang cocok, syukur. Syukur itu lepas. Syukur itu lepas. Sehingga enteng, menjalani hidup itu enteng. Contoh. Ini yang saya contohkan sih sebenarnya. Ibu-ibu belanja di tukang sayur misalnya gitu. Kembaliannya kecetot sama tukang sayur 3.000 rupiah misalnya ini misalnya. Jadi ibu belanja di tukang sayur, pas mau pergi, pas sudah pergi baru keingetan kalau kembalinya kecetot sama tukang sayur. Masih dikelabui sama tukang sayur. Misalnya ini misalnya. Ibu, kalau nggak sabar itu dendamnya 3 bulan. Tandai. Tukang sayur saya tandai. Kalau nggak sabar, dendamnya berapa? 3 bulan. Itu ada yang angkat tangan, ibu-ibu pas saya ceritain. Bukan 3 bulan Ustaz, selamanya katanya. Saya tandai selamanya itu tukang sayur. Oke. Itu 3.000. Kalau sabar, ngomongnya apa kalau sabar? Saya ikhlaskan. Nahan. Saya ikhlaskan. Nahan tapi nahan. Kalau syukur, alhamdulillah, cuma 3.000 rupiah yang kena ambil sama dia. Yang 3.000 US dollar masih aman. Misalnya, masih bisa buat umroh lah 3.000 US dollar. Maksudnya apa ini maksudnya? Dia nggak fokus pada yang sedikit yang hilang, tapi lebih fokus pada yang lebih banyak yang masih ada yang bisa dia syukuri. Di antara doa saya itu adalah, ya Allah, anugerahkanlah untuk hamba kemampuan untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang membahagiakan. Sehingga diharapkan di samping doa ini saya baca juga, agar kita ini selalu bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu lepas, plong. Makanya orang semakin tua itu diarahkan oleh Allah untuk semakin banyak bersyukur. Lah, begini-begini kan enak ngomongnya aja. Prakteknya kadang sulit pakai dal kadang. Makanya kita butuh bimbingan Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah.
Kenapa kok mensyukur nikmat yang diberikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita? Agar kita juga tahu terima kasih pada orang tua kita. Bahwa sedikit banyak kita ini dengan izin Allah ada andil orang tua kita. Maka patut kita bersyukur gitu. Itu ya. Jadi semakin tua kalau bisa semakin bersyukur. Kalau semakin sabar enggak apa-apa sih, cuman kurang pas. Ya kurang lengkap atau kurang pas tuh bener mulia bagus neng kurang cocok tenan. Sing cocok semakin tua semakin banyak bersyukurnya. Istri tambah cerewet Pak nggih. Ketika istri cerewet, alhamdulillah istri saya sehat. Buktinya bisa cerewet, alhamdulillah. Pun lanjut nggih. Allah tidak perlu dipuji. Tapi kita yang berkeperluan bersyukur dengan memuji Allah demi kebaikan kita. Jadi Allah tidak perlu dipuji. Allah nggak butuh dipuji maksudnya. Kalimatnya keliru. Allah tidak butuh dipuji maksudnya. Tapi kita yang butuh untuk memuji Allah. Jadi Allah tidak butuh dipuji. Tapi kita yang butuh memuji Allah. Untuk apa? Untuk kebaikan kita sendiri. Karena prinsipnya apapun yang Allah perintahkan kepada kita itu manfaatnya kembali pada kita. Kalau kita durhaka kepada Allah yang rugi siapa? Kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang benar dalam keimanannya akan tetap memuji Allah. Walaupun petaka sedang menimpa, karena dia yakin bahwa di balik setiap tindakan dan kebijakan Allah pasti ada nilai kebaikan sebagai bentuk rububiyah atau pendidikan dan pemeliharaannya. Orang kalau bagus keimanannya, walaupun tampaknya musibah yang dia terima, dia akan tetap akan sanggup bersyukur karena dia melihat selalu akan berbaik sangka pada Allah bahwa di balik semua kejadian pasti ada hikmahnya. Saya pernah baca satu riwayat dalam hadis Sahih Muslim yang pertama, barang siapa yang mendapati sesuatu yang dia tidak sukailah atau diuji dengan musibah, kemudian akamakal inmahum riwayat, kemudian dia bersabar, maka kalau dia bersabar dosanya rontok seperti pohon menggugurkan dedaunannya. Jadi kalau ada orang diuji dengan sesuatu yang dia tidak sukai, termasuk sakit misalnya, atau apapun yang dia gak sukai lah, kalau dia sabar, dosanya rontok seperti pohon menggugurkan dedaunannya. Kalau sabar. Kalau ada orang diberi musibah, sesuatu yang gak enak lah dalam kehidupannya, kalau dia bersyukur, hadisnya riwayat Ahmad, hadis qudsi. Hadisnya sahih li ghairihi. Ada di dalam kumpulan sahih hadis qudsi itu. Saya baca. Maka Allah akan ampuni dosa orang itu seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kalau ada orang diberi musibah, bersabar, dosanya rontok seperti pohon menggugurkan dedaunannya. Kalau ada orang diberi musibah kok bersyukur, yang tadi hadis Sahih Muslim atau kamakal, yang ini hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi, akan diampuni oleh Allah dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kok bisa begitu? Iya, karena orang sanggup bersyukur di dalam musibah itu berarti dia orangnya husnudzon banget sama Allah. Baik sangkanya sama Allah luar biasa dia. Dia tidak sibuk melihat yang buruk, dia sibuk melihat yang baik yang bisa disyukuri. Dia fokus pada yang banyak yang bisa disyukuri, bukan yang sedikit yang hilang itu. Dan saya ulang, begini-begini ini enak ngomongnya aja ini. Pas prakteknya kadang makanya kita butuh pertolongan Allah. Makanya doa tadi dibaca Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sudah umur 40 tahun semua kan ya? Lanjut. Kata Al-Hamid mengandung 3 unsur: indah, baik maksudnya, sadar dengan apa yang dikerjakan dan tidak terpaksa atau dipaksa. Jadi disebut Al-Hamid. Di dalam kata Al-Hamid itu mengandung 1 keindahan, kesadaran penuh tanpa paksaan, kemudian terencana. Yang ketiga terencana. Jadi Allah zat yang maha terpuji karena semua tindakannya indah. 1. Yang kedua, dan tidak ada yang bisa memaksa Allah. Allah itu punya sifat iradah, kehendak. Allah itu maha berkehendak. Jadi gini ya, kalau suatu saat kita berdoa kepada Allah, terus Allah kabulkan doa kita, itu jangan GR bahwa itu karena doa kita. Kalau secara i'tiqad kita meyakini ya karena Allah lagi mau aja. Itu kehendak Allah. Jadi jangan GR karena kalau kita rezekinya lancar, jangan GR karena istighfar kita, enggak. Karena Allah mau aja. Tapi tidak usah khawatir, Allah nggak akan zalim pada hamba-hambanya. Tapi itu keyakinan kita memang begitu. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak menjadi mulia, jangan GR karena tahajud, enggak. Karena Allah mau aja. Makanya kita patut bersyukur karena semua ini atas kehendak Allah. Kalau sampai seusia ini masih bisa kuliah S3 itu ya, alhamdulillah itu kan gitu. Enggak tahu nggih bengindang ya. Kita apalagi sampai alhamdulillah sampai seusia gini kita masih dipakai oleh Allah, alhamdulillah. Itu semua karena kehendak Allah. Cuman ini lanjutannya, cuman Allah udah ngasih tahu ke kita di mana Allah meletakkan kehendaknya. Ini loh soal rizki, kehendakku aku taruh di istighfar, aku taruh di surah Al-Waqiah, aku taruh di silaturahim. Kehendakku terkait rizki aku taruh di sedekah. Maka kita mengamalkan semua itu mengharap masyiatullah, pertolongan Allah atau kehendak Allah. Bisa dimengerti Ramadan? Nah itu. Jadi Allah itu nggak bisa kita. Dan makanya kalau berdoa itu jangan meregulasi Allah. Kalau sama Allah itu ngemis. Jadi jangan maksa tapi apa? Ngemis kalau sama Allah. Dan yang terakhir, semua yang Allah kehendaki itu sudah terencana dengan sangat baik. Karenanya bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sudah buat yang namanya Lauhul Mahfuz. Buku catatan besar yang mengatur takdir alam semesta, termasuk takdir kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Silakan Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Bambang. Kalau istidrot itu apakah memang berarti Allah sudah mencabut rasa syukur di dalam jiwa manusianya, atau memang apakah itu akibat dari kekufuran? Kayak gitu aja. Jadi gini. Istidrot itu berbanding lurus dengan kedurhakaan pokoknya. Saya ulang ya. Istidrot itu berbanding lurus dengan kedurhakaan. Di sini kita nggak usah ngelihat orang lain ya, kita ngelihat diri kita untuk muhasabah. Kalau pencapaian kita selama ini kok berbanding lurus dengan ketaatan, baik sangka saja itu barokah insya Allah. Tapi kalau pencapaian kita selama ini berbanding lurus dengan kedurhakaan, patut kita waspada, jangan-jangan ini adalah istidraj. Itu muhasabah yang pertama dulu. Ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran antara lain.
Di surah Al-An'am ayat 44 itu, Pak. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingetin dablek, diingetin dablek, diingetin dablek. Kata Allah, kalau bahasa kita, ya wis, kalau kamu terus dablek, kata Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu terkait dengan dunia. Tambah durhaka, tambah sukses, tambah durhaka, tambah diberi banyak pokoknya. Tambah sukses, tambah segala-galanya. Sehingga biasanya orang ini ngomong apa? Saya nggak sholat juga kaya. Saya renteng nyatanya juga sukses-sukses saja gitu, misalnya gitu. Dia ngomong itu. Tapi dia lupa kata Allah. Hatta idza farihu bima utu, kata Allah. Hingga ketika dia mencapai puncak kebahagiaan dalam kedurhakaan itu, di tengah-tengah mencapai puncak kebahagiaan dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami siksa mereka secara baghtatan. Baghtatan itu ujuk-ujuk, mak cegaklik, mak bedunduk tiba-tiba. Faidahum mublisun. Seketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Maka di sini kita patut waspada, Pak. Itu yang pertama, nggih. Kalau keberhasilan pencapaian-pencapaian kita itu berbanding lurus dengan kedurhakaan, berarti itu namanya istidraj. Dan saya ulang, gak usah ngeliat orang lain ya, lihat diri sendiri. Satu dulu. Yang kedua, ini muhasabah aja. Kalau nikmat-nikmat yang kita peroleh tidak membuat kita lalai dari Allah dan peduli pada sesama, insya Allah itu barokah. Tapi kalau nikmat yang kita peroleh itu membuat kita lalai dari Allah dan lalai dari sesama, peduli pada sesama, maka itu indikasi istidraj. Sebenarnya nggak cuma nikmat, musibah pun kalau melalaikan itu juga bagian hal yang buruk. Bisa dipahami ya? Tapi ini kita kan babnya nikmat ya, babnya nikmat. Dari mana kita tahu kalau nikmat seperti tadi itu adalah ciri nikmat yang barokah? Kita belajar dari nikmat surga. Nikmat surga itu nikmat yang pasti barokahnya. Dan nikmatnya dahsyat. Tapi penghuninya tidak lalai dari Allah, penghuninya tidak lalai dari peduli pada sesama. Mana dalilnya Ustadz? Antara lain Surah Yunus ayat 10. Surah ke-10 ayat 10 itu. Apa kebiasaan di surga, di dalam surga itu? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga itu dikit-dikit subhanallah, assalamualaikum, alhamdulillah. Nikmat surga yang luar biasa, tidak melalaikannya dari Allah, satu. Yang kedua, tidak lalai dari peduli pada sesama. Tadi ada ucapan salam. Kalau tentu yang lebih konkret lagi, ada di dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ketika ahli surga masuk ke surga, dia bertanya, kama qal, ini mafhum riwayat, ya Allah, mana dulu orang yang pernah sholat bareng sama saya? Mana orang yang dulu pernah bareng puasa sama dengan saya, yang pernah puasa bareng sama saya? Di hadis itu kan dua itu, sholat dan puasa. Kata para ulama, itu itlaqul juz'i radatul kul, menyebut sebagian, maksudnya semuanya. Yang dulu teman ngaji saya, teman goes masuk nggak ya? Teman senam. Pokoknya dalam kebaikan lah. Yang dulu pernah berbuat kebaikan bersama dengan saya, pokoknya gitu. Ternyata yang ditanyakan dalam hadis itu masuk neraka, Pak. Apa perintah Allah? Jemput, bawa bareng masuk surga. Lihat, ahli surga itu nikmatnya dahsyat, tapi tidak membuat yang bersangkutan lalai dari peduli pada sesama. Ngeten nggih? Jadi ciri barokah dan bukan istidraj itu cirinya apa?
berbanding lurus dengan ketaatan, bukan kemaksiatan. Yang kedua, tidak melalaikan dari Allah dan tidak melalaikan dari peduli pada sesama. Pun diantaranya itu. Kenapa? Ya, mereka yang istilahnya tadi ya kufur tapi dia lebih. Oh, entar dulu. Kalau itu gini, entar dulu. Ada mekanisme begini, Pak. Di kajian kita ini ada nama Allah namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat menyeluruh baik muslim maupun non muslim, taat atau nahi maksiat. Contohnya apa? Ini mekanisme gini. Ini biar kita nggak salah memahami juga, karena beberapa kali yang nanya sih ibu-ibu, selama ini belum bapak-bapak sih. Kenapa ya Ustadz kita yang sholat tapi kok ekonomi empet-empetan, sementara yang nggak sholat bahkan yang kafir itu kok malah kaya? Saya bilang sama beliau gini, ibu bercermin ke air yang keruh. Saya bilang, orang yang ahli ibadah sholat kaya raya banyak. Saya bilang, orang yang nggak sholat kafir belangsak banyak. Saya bilang gitu. Ini mekanismenya, ini mekanismenya. Jadi Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Rahmat Allah yang tercermin dari Ar-Rahman ini menyeluruh, Pak, baik untuk yang muslim maupun non muslim. Ini rahmat dunia akhirat. Nanti akhirat sendiri, ini ngomong dunia dulu. Jadi di dunia ini rahmat Allah itu diatur dalam sistem oleh Allah, diatur dalam sistem namanya sunatullah, Pak. Sunatullah itu apa? Hukum kausalitas, sebab akibat, kebiasaannya Allah gitu loh, Pak. Muslim, non muslim, jahat atau ahli maksiat berjemur di bawah sinar matahari pagi. Nggak tahu Anda madhabnya jam 7 atau jam 10, saya nggak tahu. Nah itu dia berhak mendapatkan rahmat Allah, Pak. Namanya apa? Vitamin yang dikandung oleh vitamin, iya vitamin D ya namanya. Apa Bu? Ya saya nggak ngerti kalau niku lah, vitamin niku lah Bu habis. Nggih pun. Muslim atau non muslim, dia jahat ataupun baik, kalau dia mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, dia berhak atas rahmat Allah dikandung oleh sayuran itu. Muslim atau non muslim, taat atau maksiat, kalau dia berani menguasai pangsa pasar, tidak besar pasak daripada tiang, bukan tipe yang penghasilan satpam, pengeluaran dirut, pokoknya nggak boros maksudnya dia. Ya oke, Pak. Muslim maupun non muslim kalau nggak baikon kelenger. Paham? Muslim atau non muslim kalau muales, gaya hidupnya besar pasak daripada tiang, insya Allah utangnya wakil, Pak. Gitu. Sama. Muslim atau non muslim kalau nggak mau menjaga kesehatan secara sunatullah ya sakit, sama saja. Itu sistem sunatullah namanya. Ini berlaku di dunia. Jadi tidak selalu yang terjadi pada orang di luar Islam itu istidrat di dunia ini loh ya. Karena bisa jadi itu balasan kebaikan dari Allah untuk dia melalui mekanisme sunatullah. Walaupun dalam keyakinan kita kalau dia kafir di akhirat tidak mendapat balasan itu, makanya dikeskan di dunia ini, Pak. Itu dalam keyakinan kita. Karena ada nanti rahmat Allah yang khusus, Ar-Rahim, untuk orang-orang yang beriman saja. Tapi dalam dunia ini berlaku mekanisme Ar-Rahman-nya Allah. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu. Monggo Bu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, sehat Bu. Barakallahu fiikum. Ustaz, November ini sudah 15 tahun yang lalu putra saya berpulang. Mas Tio, mungkin Pak Ustaz masih ingat sekali ya. Saya ngisi ceramah takziahnya itu. Iya. Rahimahullah rahmatan wasiyah. Saat saya ditimpa musibah, saya bilang sama kawan-kawan saya, bersyukur. Loh, ibu dapat musibah, kenapa bersyukur? Ya karena saya diuji, saya udah kenal masjid, sudah ikut taklim. Terus tetapi ada yang menggelitik sampai saat ini, Pak Ustaz. Pada saat itu saya masih bekerja dan bukan putus asa dari rahmat Allah, tetapi saya kaitkan dengan pekerjaan saya. Waktu itu saya kerja di bank. Apakah karena pekerjaan saya diuji sama Allah? Itu pertanyaan saya, Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tentu juga.
Kan kita tidak tahu hakikatnya. Jadi begini. Karena kita nggak tahu hakikatnya kecuali Allah semuanya. Jadi ini gini. Ini sambil contoh sederhana ya. Ini contoh sederhana. Ada orang ngomong gini, saya sukses karena rajin sedekah. Yakin sedekah itu yang buat dia sukses. Kalau yakin sedekah itu yang buat dia sukses kan bisa syirik malah. Yang betul adalah Allah yang membuat dia sukses. Melalui sedekah belum tentu juga. Bisa jadi melalui baktinya pada orang tua. Bisa jadi melalui silaturahimnya. Bisa jadi melalui senyumnya dan macam-macam. Artinya amalan mana yang Allah pilih untuk sebab suksesnya dia, itu kita tidak tahu. Maka kalimat yang benar adalah alhamdulillah, kiranya berkat sedekah yang saya tunaikan Allah mudahkan kehidupan saya. Tetap kita mengatakan kiranya. Kenapa? Karena kita tidak tahu hakikatnya. Nah, sama dengan Ibu Rita ketika bicara terkait dengan apakah musibah ini pasti karena perbuatan dosa kita yang Ibu merasa itu sebagai perbuatan dosa, itu belum tentu. Karena bisa jadi ini pure murni anugerah dari Allah untuk Ibu, untuk menyempurnakan kemuliaan Ibu. Nah, namun kalau misalnya Ibu merasa dari situ, nasihat saya jangan dipastikan. Kenapa? Karena belum tentu juga, Bu, itu. Belum tentu juga. Nah, jadi karena kita tidak tahu di mana kehendak Allah itu diletakkan. Makanya cukuplah kita mengatakan seperti yang pertama Ibu bilang tadi, saya bersyukur pada Allah ketika musibah ini datang, saya sedang ngaji. Nah, terus kalau saran saya nggak usah ditambahkan dengan yang berikutnya itu. Kalau Ibu merasa bahwa itu adalah sebab salah, ditobati saja. Karena belum tentu, Bu, Allah melakukan itu karena itu, Bu. Belum tentu. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Saya mohon maaf ya. Ada sempat viral sebuah video seorang kawan, seorang ustadz itu ceramah gini. Ada pejabat bank tertentu pas mati itu dikubur di sebuah kuburan, ternyata salah kuburannya, digali, udah gosong dia, udah ada api macam-macam. Ini karena perbuatan dia kerja di bank itu, bla bla kata dia, gitu. Kata saya sotoy orangnya. Bahwa ada hadis yang menyebutkan ini itu, saya nggak sebutkan karena banyak riwayatnya. Tapi apakah betul karena itu? Belum tentu loh. Belum tentu. Dan bisa jadi juga belum tentu dia juga yang diadab. Bisa jadi penghuni sebelumnya yang diadab, dia kena dampaknya. Kan kita tidak tahu. Ini perkara gaib gitu loh. Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Makanya untuk berita, saran saya jangan buru-buru mengambil kesimpulan di situ bahwa Ibu merasa berdosa, tobat. Sudah. Jangan menduga-duga. Takutnya nanti jadinya suudzon kepada Allah. Cukup bahwa Ibu merasa berdosa, misalnya itu dianggap sebagai satu perbuatan dosa yang Ibu yakini, tobati. Ditobati saja. Tidak usah nanti meraba-raba terlalu jauh. Takutnya nanti ya suudzon itu, menduga-duga. Karena ini perkara gaib. Saya akhirnya pensiun dini, Pak Ustaz. Iya. Setelah itu saya pensiun dini. Ibu sempat ngundang saya juga di kantor yang di Kalimalang itu. Ibu udah lupa ya? Oh, udah lupa. Ibu yang di Kalimalang itu anak buah Ibu kayaknya itu. Ibu di Pertamina ya, Bu ya? Iya, saya dia muter-muter, Pak Ustaz. Oh gitu. Syukran, Pak Ustaz. Ya afwan Bu, afwan. Oke. Oke, monggo, Bib, monggo Bib. Saya janji sama orang, insya Allah, tapi kalau pasti katanya itu menunjukkan puasa, tapi ternyata saya nggak datang. Itu kebanyakan juga saya dengar Ustaz pasti itu kan menunjukkan puasa. Apakah itu gimana? Baik. Kita katakan pasti kalau yang memastikan Allah. Tapi kalau bukan Allah yang memastikan, kita harus mengucap insya Allah. Insya Allah itu di Al-Kahfi itu dikaitkan dengan Nabi ditegur oleh Allah berkaitan dengan apa yang akan beliau lakukan yang belum ada informasi wahyu. Kalau ada informasi wahyu, Nabi gak pakai insya Allah juga. So, kalau gak ada informasi wahyu, beliau mengatakan insya Allah. Insya Allah ini jadi pakai dasar untuk tidak datang. Kadang kecenderungan orang mengucap insya Allah itu maksudnya enggak. Kalau saya pribadi gini, insya Allah ya, tapi saya nggak janji ya. Itu berarti saya tidak menjanjikan datang. Tapi kalau saya insya Allah datang, itu saya usahakan datang kalau itu. Bahwa ada udzur, ya kita minta maaf. Nah, jadi kalau Habib misalnya
merasa sudah berusaha datang tapi tidak bisa, ya tinggal WA minta maaf. Tapi jangan dengan sengaja, Allah saya insya Allah ini udah nggak usah datang, jangan gitu. Tetap kita berusaha untuk datang. Wallahu a'lam bishawab. Ngerti gitu nih? Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya dan doanya. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Amin. Allahumma amin.